Kali ini, cerita ini datang dari teman atau orang sekitar saya, seorang emak-emak yang curhat atau bercerita tentang keluarganya. Ini balik lagi soal mindset ya, kembali kita soal mindset. Kenapa saya selalu, membahas itu di video-video sebelum-sebelumnya atau ke depan ini juga soal mindset, karena berawal dari mindset. Nanti kita turunkan baru menjadi sebuah tindakan dan menjadi sebuah kebiasaan ke depannya. Bertindak, take action, awalnya harus dari mindset gitu. Simak cerita ini ya, jangan skip. Sebenarnya cerita seperti ini udah banyak kita temui ya di sekitar-sekitar kita, khususnya orang Indonesia yang punya suku dan kental dan masih rutin dan masih apa ya, masih kental lah atau masih suka dan masih, eee, bersikeras untuk melakukan budaya atau let's say kalau itu budaya pun oke, atau apalagi ya, kebudayaan atau apalah itu, dan mereka masih mengimani bahkan sampai ke hal spiritual ya. Jadi ada seorang ibu-ibu, ini kuangkat dari satu aja yang baru-baru ini, tapi cerita seperti ini udah banyak di sekitar kita. Di sekitarku udah banyak sekali, banyak banyak banyak. Dia di Kota Batam, sudah emak-emak, teman saya ini di atas umur saya, udah lama berteman juga lah, udah beberapa tahun. Dia punya anak kayaknya lebih dari satu, 2, 3 atau gimana. Tapi kayaknya yang paling besar itu SMA kalau nggak salah, paling besar. Mungkin anaknya itu lebih dari 2, seingat saya di atas 2 atau 3 atau 4 atau 5 gitu. Yang kerja hanya suaminya saja, ibunya dibilang ibu rumah tangga lah atau bisnis-bisnis kecilan dari rumah ada juga gitu, tapi nggak seberapa lah. Ada juga mereka yang paling parahnya ironisnya belum punya rumah di perantauan ini. Jadi suatu ketika keluarganya mereka ini kan berserak ya, ada yang di kampung, ada yang jaga markas di kampung, ada yang di kota lain, ada provinsi lain. Jadi mereka bersepakat nih untuk membangun kuburan orang tuanya atau kakek atau neneknya. Kadang-kadang kan di kampung bangun kuburan itu kayak sederetan gitu kan, kakek, nenek, bapak, mama atau gimana satu tempat. Jadi mereka mau buat kayak apa ya, patung-patungan lah untuk tetean lah ya kalau bahasa kami itu, untuk mengumpulkan dana membangun kuburan. Jadi teman saya yang ada di perantauan ini, yang jumpa di kota ini, bisa dibilang masih hidup pas-pasan atau bisa dibilang masih hidup dalam kekurangan. Datanglah telepon dari kampung untuk meminta biaya pembangunan kuburan ini. Tahu nggak berapa biayanya? Biaya yang ditagih, yang di kampung ini yang ngumpulkan, karena mereka yang membangun, mereka yang punya waktu di sana, mereka yang mengumpulkan dana juga di sana gitu. Mereka lah yang ngatur semua. Jadi yang di perantauan tinggal minta aja duitnya. Kalau nggak salah seingat saya duit yang diminta dari kampung itu hampir 10 juta atau di bawah-bawah 10 juta lah sedikit. Itu untuk per satu kakak, satu keluarga gitu. Nah, teman saya ini menjawab, mungkin saudaranya atau abangnya atau kakaknya lah yang di kampung itu yang memungut ini, bilangnya, "Kami belum sanggup bayar, kami juga belum bisa membayar sebanyak itu. Kalau mungkin di bawahnya itu seikhlasnya atau secara sukarela kami sanggupnya segini," gitu. Padahal mereka ini kakak-kakak adiknya udah sepakat, misalnya budget untuk membangun kuburan itu, misalnya 50 juta, mereka ada 4 atau 5 saudara, mungkin dibagi 5 lah, 50 juta ini, jadi dapat 10 juta gitu. Ini contoh ya, tapi angka realnya pastinya itu saya lupa, tapi nggak nyampe 10 juta lah mereka ditagih per kakaknya. Dan faktanya di lapangan itu mereka masih susah, makan aja susah gitu. Hidupnya masih susah di perantauan. Tidak seenak yang kalian pikirkan. Nggak semua orang yang perantauan itu sukses. Tidak semua orang yang di perantauan itu udah punya banyak duit, posisi jabatan di kantor enak, bagus, tidak. Masih banyak juga memang kain-kain keset, masih kenlah-kenlah tempat kerjaan. Gajinya masih cukup-cukup makan, bahkan ngutang sana sini gitu. Bagaimana dia bayar untuk bangun kuburan ini sampai minjam uang, itu akan menimbulkan kemiskinan baru lagi kan. Sampai nggak otak kalian ke situ, sampai nggak pikirin kalian ke situ. Gara-gara soal mau bangun kuburan ini, orang itu kayak di apa ya, ya nggak dicakapi, dikucilkan, terus berantem, gaduh keluarga internal mereka. Itu nggak cuman keluarga yang kuceritakan itu loh, di sekitarku banyak.
gara-gara bangun kuburan. Logikanya dulu ya gini, rumahnya nggak ada nih ya, di kampung itu kadang rumah sederhana, bahkan ada yang tak punya rumah, tapi bangun kuburan orang tuanya, bangun kuburan nenek moyangnya itu mewah, bagus, budget 100 juta, pakai apa itu, keramik, pakai granit gitu. Padahal anaknya atau cucunya itu masih banyak hidup dalam kekurangan, makan nggak bisa. Kalian boro-boro bangun kuburan yang mewah gitu. Kecuali kalian memang ada keturunannya, anaknya, tentunya atau cucunya udah sukses, udah sultan, oke lah. Kalian kenapa nggak fokus bangun SDM-SDM yang masih hidup ini gitu. Anaknya, cucunya yang masih hidup ini, itu yang kalian bantu. Yang hidup masih dalam kekurangan. Kalian boro-boro bangun kuburan, bangun rumah gitu, itu kan udah meninggal. Jadi bukan berarti kita tidak menghargai atau menjunjung tinggi leluhur kita, bukan. Mana lebih penting nih? Yang udah mati, yang udah tamat, daripada yang masih hidup. Yang pengen kita perjuangkan membangun SDM manusia-manusia yang masih sekolah ini, anak-anak kalian, cucunya, dibanding bangun kuburan mewah untuk apa? Itu masalah gengsi kan di budaya kan. Nah, aku juga pernah pengalaman seperti ini di keluargaku saya sendiri. Itu ditolak saya, karena pada saat itu saya masih sekolah SMA. Saya mau speak up di keluarga nggak mungkin, nggak bisa, nggak diterima. Kamu masih anak kecil, kamu masih anak ingusan, ngapain kamu ikut campur? Diam kau di situ. Itu saya alami gitu. Walaupun itu soal budaya, oke, kalau kamu mampu. Kalau kamu nggak mampu, jangan paksakan. Hidupmu makin melarat. Hidup saudaramu yang masih miskin itu makin melarat. Makin miskin, makin tercipta kemiskinan, rantai kemiskinan yang baru gitu. Bangun kuburan sampai ngutang sana sini, dia ada perantauan. Bayar utang yang 7 juta, 8 juta, 9 juta ini, itu berapa lama? Yang kerja cuman lakinya. Belum lagi kalau dia nyewa rumah. Uang sewa rumah berapa? Listrik air berapa? Uang sekolah anaknya gimana? Yang kerja cuman satu, suaminya. Iya, kalau suaminya udah CEO atau GM, general manager, mungkin belasan atau puluhan juta gaji. Ini masih Scanlab-nya, masih budak-budaknya, berapa lah gajinya. Kalau dapat pun standar UMK atau basic atau dapat tambah overtime lembur, oke lah. Tapi pengeluaran itu nggak kalian hitung, iya kan? Pengeluaran satu keluarga itu nggak kalian hitung untuk biaya anak sekolahnya dan lain-lain. Kalian minta duit lagi dari kampung untuk bangun kuburan yang mewah. Kenapa kita nggak fokus ke yang masih hidup ini gitu? Dan ini juga hal yang serupa ketika membuat sebuah adat di acara kematian atau di acara kemalangan. Saya juga itu sangat tantang besar sekali ya. Contoh kakek neneknya atau bapak emaknya mau membuat pesta lah, adat gede yang besar, undang sana sini, buat musik meriah, buat tarian tradisional, undang saya segala macam. Iya, kalau kamu mampu. Kalau kamu nggak mampu, jangan dipaksakan gitu. Emangnya nanti kalau akhir zaman ditanya rupanya di surga atau neraka sana. Ya mana ada tuh waktu mati nggak ditanya itu. Ya kalau mampu, sekali lagi kan, nggak itu yang ditanya malaikat, tanya Tuhan, bagaimana hidupmu selama di bumi, benar nggak? Itu yang ditanya, nggak ditanya ketika kamu mati kayak mana pesta adatmu, kayak mana acara-acara pemakamanmu dulu dibuat anak, nggak itu ditanya, hidupmu benar nggak gitu, selama di bumi kamu bagus nggak hidupnya. Jadi tolong lah ya, masalah adat-adat ini, saya sebenarnya keras sih sebenarnya, cuman kalau balik ke kampung yang kita lawan orang tua kita, kalah kita. Karena yang punya pemahaman dan mindset yang seperti kubilang itu, ya bisa aja segelintir orang doang atau 1, 2 orang aja seperti aku. Yang lawan banyak gitu. Posisi aku masih anak, lajang, dibilang masih anak ingusan itu gitu. Mereka selalu memaksakan untuk pesta yang mewah. Sekali-sekalinya, sekali seumur hidupnya. Iya, sekali seumur hidup, tapi kalau nggak mampu sampai ngutang-ngutang, sampai menjerit ke rentenir, pinjam sana sini, gimana anak bertahun-tahun membalikkan pinjaman itu di pesta adat itu gitu. Sampai di pernikahan juga masih banyak kutemui teman-teman sekitarku itu ketika nikah itu minjam ke rentenir, minjam tapi pinjol atau pokoknya melakukan pinjaman lah. Oke, masih mending kalau ada barang yang mau digeser, lahan yang mau dijual atau digade rumah, digade ini. Tetapi tetap juga kan kalau misalnya digade minjam juga bayar bunganya lagi.
bayar uang pokoknya lagi, ribet gitu. Jadi kalau klien nggak sanggup buat adat itu, ya udah nggak usah buat, daripada kamu stres setelah siap adat itu. Kamu yang untang-panting, membayar itu, orang sekitarmu, tetanggamu satu kampung, mana peduli dia, dia nggak ikut membayar itu, kan gitu. Jadi sekali lagi bilang yang soal-soal adat ini, yang nggak penting, kalau kamu nggak mampu, jangan lakukan, itu saran dari saya. Dan kalau aku pun di posisi ibu ini, ya saya nggak kasih duit itu walaupun ada gitu. Saya nggak mau kasih, mending ku alihkan ke investasi, alihkan ke uang sekolah anak dan lain-lain nih. Kuburan kalian bangun mahal-mahal, saya lihat itu di daerah sana, saya nggak usah sebut namanya, itu kayaknya kuburan, kakek neneknya atau bapaknya, aduh, itu ratusan juta katanya, ada yang sampai 1 M loh, membuat kuburan itu, tapi lebih dari satu orang di situ. Misalnya neneknya dari ini, baru, mantunya atau siapa lebih dari satu orang di situ, itu ada yang di atas 1 M. Rumah, keturunan yang di kuburan ini ya, misalnya cucunya atau anaknya, menantunya, itu gubuk-gubuk, real, nyata aku tengok di situ, real. Bahkan ada yang nggak punya rumah, kalau masih gubuk punya sendiri masih lebih enak ya. Ini tidak punya rumah, kontrak sama orang, itu lebih sakit. Tapi dibangun kuburan, eee, kakek neneknya gitu, wah ratusan juta, ada yang 1 M lebih lagi. Udah rusak kayaknya orang Indonesia ini. Logika berpikirnya rusak ya, kerangka berpikirnya udah rusak, itu yang harus kalian ubah dari sekarang. Oke ya, coba kalian pikirlah lebih bijak mana gitu, fokus yang masih hidup aja lah, fokus bangun manusia-manusia yang masih hidup ini gitu. Oke, aku Samuel Silaban, salam terima kasih.